Bagaimana dari respon pengusaha terkait dengan kebijakan PPKM darurat? Kita langsung terhubung dengan lewat sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, ada Pak Sarman Simanjorang di Jakarta. Selamat siang, Pak Sarman. Apa kabar Pak siang ini? Salam sehat dan semangat selalu walaupun Yes. sedikit galau. Galau Pak, artinya sebelum kita on air tadi Bapak bilang sempat pasrah, gelisah, dan tabah ya itu Pak ya? Ya, jadi posisi pengusaha resah, pasrah, gelisah, satu lagi dan tabah. Bagaimana sebenarnya Pak respon dari teman-teman sendiri terkait dengan penerapan PPKM darurat yang akan berlaku 3 Juli hingga 20 Juli mendatang? Apakah siap dengan kebijakan ini Pak Sarman? Ya, bagi kita pengusaha, Mas, siap tidak siap, ya harus siap. Ya, karena bagaimanapun kita menyadari bahwa ini adalah pilihan sulit bagi pemerintah. Di satu sisi ingin menyelamatkan ekonomi, tapi di satu sisi juga yang paling penting juga adalah menyelamatkan daripada masyarakat kita. Nah, dalam hal ini ya kami dari pengusaha memang ya sangat-sangat makin galau ya dengan adanya kebijakan ini, karena bagaimanapun ini kan akan semakin menekan cash flow kita. Karena dengan adanya kebijakan ini tentu kan akan menghambat berbagai aktivitas usaha, terutama usaha-usaha perdagangan dan jasa, apalagi swasta. Hanya pemerintah dan esensial yang bisa dimungkinkan masuk itu juga terbatas. Dan dengan demikian Jakarta ya sebagai kota jasa misalnya, ya tentu dengan adanya kebijakan PPKM darurat ini ya otomatis akan sangat mempersempit ruang gerak aktivitas ekonomi di Jakarta, dan kami dari pengusaha ya mau tidak mau harus siap menghadapi ini dengan catatan bahwa memang kita harus merasakan efektivitas daripada PPKM darurat yang sebentar lagi akan diberlakukan ini, Mas. Ya Pak, jelang pemberlakuan 3 Juli mendatang PPKM darurat tentunya ini berdampak pada IHSG. Nah, informasinya ini menurun. Bagaimana respon dari Anda atau teman-teman Kadin sendiri Pak Sarman? Saya rasa memang begini ya, dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 ini, kemudian juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah dari PPKM mikro menjadi PPKM darurat, tentu kan bagi pengusaha saya katakan tadi ada ketidakpastian. Tentu yang namanya investor, yang namanya katakanlah bursa saham kita pasti akan wait and see, pasti akan melihat perkembangan ke depan dan pasti akan direspon negatif. Nah, makanya kami ingin sangat berharap kepada pemerintah agar kami dari pengusaha ini diberikan suatu garansi lah. Garantinya adalah bagaimana efektivitas daripada PPKM darurat ini mampu menjawab pertanyaan kita, yaitu adalah indikatornya bagaimana kita mampu menekan laju penyebaran COVID ini serendah mungkin. Nah, sehingga dalam 2 minggu ke depan kita berharap pemerintah akan dapat menarik remnya kembali, pemerintah akan dapat memperlonggar kembali, dan kami sangat yakin bahwa pasar saham kita, pasar uang kita juga akan merespon posisi, termasuk keyakinan kami dunia usaha untuk dapat bangkit kembali gitu. Ya Pak Sarman, ini dengan penerapan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli mendatang, perlu tidak adanya insentif bagi masyarakat dan Anda dan teman-teman Anda dari para pelaku usaha sendiri Pak Sarman? Ya, tentu memang begini, Mas. Dengan adanya kebijakan ini, kami sudah bisa bayangkan bahwa cash flow kami sudah pasti akan terganggu. Profit kami sudah pasti akan semakin tidak menentu, termasuk juga omsetnya. Dan itu akan berpengaruh terhadap biaya operasional daripada masing usaha. Dan saya rasa juga mungkin dengan adanya kebijakan ini tidak tertutup kemungkinan juga akan ada banyak karyawan kita yang dirumahkan. Ya, tentu akan pendapatan mereka juga akan menurun. Nah, dalam posisi seperti ini, ya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat ini, kami juga berharap memang dibarengi juga dengan adanya kebijakan dari pemerintah bagaimana meringankan beban daripada pengusaha kita saat ini. Ya, misalnya seperti stimulus, relaksasi, insentif yang selama ini diberikan itu bisa diperpanjang dan dievaluasi kembali efektivitasnya. Apakah memang di lapangan itu sudah betul-betul bisa terrealisasi apa tidak. Nah, kemudian yang kedua juga adalah dari sisi operasional kami. Mudah-mudahan juga diberikan keringanan misalnya untuk biaya listrik misalnya, kemudian juga biaya air misalnya,
bahkan iuran-iuran kewajiban kami yang lain seperti BPJS misalnya bisa diberikan keringanan. Nah, termasuk harapan kami juga adalah subsidi kepada pekerja-pekerja kita juga. Karena selama ini kan pemerintah juga sudah memberikan yang namanya kartu prakerja, kemudian juga memberikan subsidi gaji kepada karyawan kita yang bergaji 5 juta ke bawah misalnya. Kami akan sangat-sangat berharap bahwa itu terus diteruskan oleh pemerintah dalam rangka meringankan beban pengusaha. Nah, kemudian untuk menjaga daripada konsumsi rumah tangga kita, daya beli masyarakat kita, agar semua bantuan-bantuan sosial yang selama ini diberikan kepada pemerintah, ini termasuk juga kepada masyarakat kita, termasuk juga diteruskan dan ditingkatkan dengan uang tunai kepada masyarakat kita. Nah, termasuk contohnya misalnya pemberian bantuan kepada UKM kita, karena terus terang saja dengan adanya PPKM darurat ini, terus terang UMKM ini juga menjadi sektor yang paling sangat-sangat rawan. Bisa mereka nanti bisa kolab, bisa tutup. Nah, ini perlu dibantu oleh pemerintah dari sisi bantuan permodalan dan juga mungkin bantuan-bantuan lainnya seperti misalnya akses mereka untuk masuk ke bisnis online gitu. Pak Sarman, terakhir singkat saja, apa harapan Anda terakhir bagi pemerintah pusat terkait dengan kebijakan PPKM darurat ini dan juga apa mungkin suara-suara dari teman-teman para pelaku usaha agar didengarkan oleh pemerintah pusat jelang 3 Juli mendatang, Pak Sarman? Ya, yang pertama harapan kami agar PPKM darurat ini betul-betul dapat dilaksanakan secara tegas, no kompromi. Kemudian juga bagaimana bila perlu memberikan suatu sanksi kepada siapapun pelanggar prokes, termasuk kami pengusaha. Kalau kami pengusaha juga dianggap melanggar, kasih sanksi. Karena kita tidak mau main-main, bahwa 2 minggu ke depan ini adalah pertaruhan kita. Yang saya katakan tadi, kami pengusaha ingin ada suatu garansi bahwa efektivitas daripada PPKM darurat ini harus mampu kita rasakan dengan asumsi bahwa kita mampu menekan COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sama mengajak kepada masyarakat kita, ayolah kita bersama-sama mendukung penuh program pemerintah ini supaya kita cepat keluar daripada krisis ini sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Itu menjadi harapan kami dari pelaku usaha, Mas. Baik, kita harapkan PPKM darurat yang akan berlaku 3 hingga 20 Juli mendatang akan efektif ya Pak untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 dan juga ekonomi akan semakin pulih pada tahun ini. Terima kasih Pak Sarman langsung dari Jakarta.